Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. You are listening to Surya Kebenaran Radio. Shalom Alehem sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Selamat malam dan salam jumpa kembali di hari ini dalam program Refleksi spesial. Di setiap hari Selasa, sahabatku, kami hadir dengan obrolan dari materi yang luar biasa pastinya, yang juga kami mengundang atensi bagi sahabat untuk bertanya dan juga konseling di malam hari ini bersama dengan kami. Seperti biasa sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami hadir ke ruang dengar sahabat. Dan sahabat yang ada di rumah di 107.8 yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, baik juga sahabat yang mendengarkan melalui live streaming dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di mancanegara, selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Refleksi. Menyerah pada apapun. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh Elohim atas cinta dan anugerahnya bagi setiap kita. Kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun di waktu dan hal-hal yang kita lewati sepanjang hari ini. Dan kita mengucap syukur kepada Dia, Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Baiklah sahabatku, langsung saja kita akan memulai dengan obrolan kita di malam hari ini dari flyer yang sudah kami bagikan. Dan pastinya sahabat sudah mengetahui siapa sih pembicara kita di malam hari ini. Tapi sebelum kita menyapa pembicara kita, saya mau menyapa dulu yang ada di studio Radio Surya Kebenaran. Mau menyapa sahabat kita, ada Tika. Selamat malam, shalom Tika. Shalom Kak Rio, selamat malam. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa. Nah, karena kita sudah menyapa ini ada Tika di studio, jadi bukan hanya Rio dan juga Tika, tapi pembicara kita yang sudah hadir, yang sudah tidak asing lagi, suaranya di ruang dengar sahabat. Langsung saya kita akan menyapa di malam hari ini. Shalom alaika, selamat malam Pastor Simeon Sulistyo. Alaika, shalom Rio. Apa kabar Pastor? Haleluya, penuh cinta. Penuh cinta. Oke. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Pastor, ini malam hari ini judulnya menarik. Ya. Kadang kalau orang baca pasti buat ketawa gitu ya. Buat ketawa nih, koe anak esopo. Kenapa sih Pastor ambil judul ini? Ya, sebetulnya saat saya sudah mau persiapkan untuk yang kemarin saya sempat janjikan ketika saya siaran waktu lalu ya, terakhir kali itu, tapi rasanya ini yang lebih menarik dulu ya. yang sedang viral gitu ya. Oke. Maka saya angkat ini dulu aja deh. Siap. Kalau tentang lavender marriage nanti deh bisa ditunda itu. Iya, kalau ini memang lagi viral ya Pastor, jadi ya orang juga sampai kok sampai nanya seperti gitu. Ini karena kasus saya ada video ya Pastor, kalau tidak salah yang viral. Jadi mungkin langsung kita sambil menunggu nanti ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan yang mau bergabung, saya lupa ini. Silakan nanti di 08166545532
bagi sahabat yang mau bertanya ataupun konseling di malam hari ini. Saya menyapa dulu selamat malam untuk Ibu Umi dan keluarga yang ada di Blotongan. Selamat malam untuk Bapak Pola dan keluarga yang ada di Kebon Baon, Banyu Biru. Dan juga selamat malam untuk Oma Kasni. Selamat malam untuk Ibu Susi. Selamat malam untuk Ibu Muji di Pandian yang mendengarkan di malam hari ini. Dan juga selamat malam buat yang ada di Kota Bandung, untuk keluarga Kak Bayu dan Kak Lea. Selamat malam untuk Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno yang ada di Banyumanik. Terima kasih untuk kebersamaannya. Baik, langsung saja Pastor, kita mulai dengan apa yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Silakan. Ya, selamat malam sahabat Suara Kebenaran dimanapun berada. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali via radio ini. Dan kita sekarang mau bahas, kita mau membicarakan mengenai kasus yang sedang viral. Saya tidak akan terlalu banyak membahas kasusnya, tetapi saya mau ajak kita semuanya untuk apa yang bisa kita pelajari dari hal ini, begitu. Dan dari ungkapan ini, kowe anake sopo, ya kan? Dan ini ada dua hal yang mau saya bagikan kepada kita semua tentang judul kita ini, kowe anake sopo. Ya, yang pertama, karena ini berkaitan dengan kasus yang sedang viral ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Yaitu yang pertama, hati-hati dalam bertindak dan berkata. Ya, karena zaman now ini adalah no viral, no justice. Kalau tidak viral ya tidak ini, ya kan. Nah, tetapi kita intinya kita juga harus mengatur apa yang akan kita katakan dan juga apa yang akan kita lakukan, begitu. Jangan juga mentang-mentang kita mungkin punya kekuasaan, punya sesuatu yang lebih, gitu kan. Kita ya jangan mentang-mentang begitu. Kita harus rendah hati. Kita harus seperti ilmu padi lah ya, semakin berisi semakin merunduk, seperti itu, sehingga kita bisa menjadi contoh. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, gitu ya, meskipun kita tidak punya atau belum punya jabatan pengaruh yang luas, tapi tetap kita juga harus menunjukkan bagaimana sikap kita yang baik ini. Karena kita, di pundak kita itu ada sebuah identitas yang jauh lebih besar daripada sekedar jabatan duniawi. Yaitu kita adalah anaknya Bapa Yahweh. Amin. Begitu, sehingga mari kita lebih berhati-hati di dalam kita bertindak dan berkata. Biarlah setiap perkataan kita ini boleh menjadi berkat buat orang lain, dan apapun yang kita lakukan justru memberkati orang lain, seperti itu. Jadi itu hal yang pertama yang mau saya ajak kita semuanya berefleksi. Berefleksi sesuai dengan nama program kita malam hari ini, untuk merefleksikan apa yang terjadi di sekitaran kita ini. Dan supaya itu boleh menjadi sebuah pelajaran bagi kita, supaya menjadi lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi, yang baru-baru ini terjadi, maksud saya. Dan lalu yang kedua berkaitan dengan ucapan itu sendiri, yaitu kowe anake sopo, ya. Ini sebetulnya kalau kita renungkan, ini adalah mengandung makna, sebetulnya mengingatkan jati diri kita. Kowe anake sopo, gitu kan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mengulik jati diri kita, begitu. Apalagi secara rohani, kowe anake sopo. Artinya secara rohani kamu anaknya siapa? Tentu anak Bapa Yahweh, begitu. Amin. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa kita anaknya siapa, anak itu biasanya nurunin sifat-sifat bapaknya dan ibunya, begitu kan. Tapi dalam hal ini tentu saja anak pasti nurunin sifat bapaknya, ya, orang tuanya. So, kita biarlah menuruni
sifat-sifat dari Bapa kita. Amin. Itu Bapa Yahweh. Bagaimana Bapa Yahweh itu bersikap dan bertindak penuh kasih, ya, dan melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Hal-hal itulah yang sebaiknya kita, bukan sebaiknya, harusnya kita bisa nurunin gitu ya. Seperti itu. Dan ini berbicara juga tentang identitas jati diri kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh. Dan identitas ini kayaknya ya cuman gitu, enggak, tetapi ini adalah satu hal yang penting. Kita kalau ketemu orang, biasanya kalau pada perlu apa di mana, baik di bank maupun di kantor pemerintahan, pasti tanya ada identitasnya. Begitu kalau daftar suatu, itu ada identitas. Kenapa identitas ini penting gitu? Dan secara rohani identitas ini tidak hanya sekedar status kita saja, tetapi seharusnya ada sesuatu yang berdampak buat kehidupan kita, yaitu jati diri kita ini. Kenapa? Jati diri ini menentukan kita, menentukan apa yang kita lakukan juga. Ada orang yang jati dirinya bagus sebetulnya, tetapi karena dia lupa identitas dirinya, maka dia melakukan hal-hal yang di luar itu, begitu. Ya, contohnya ada orang yang seharusnya jadi pelindung, misalkan jadi orang tua atau guru atau kepala sekolah atau pemuka agama sekalipun, yang seharusnya sebagai pelindung bagi orang yang di bawahnya, tetapi justru malah menjadi predator gitu bagi anak-anaknya, begitu. Jadi pagar makan tanaman, begitu. Itu karena apa? Dia tidak mengingat jati dirinya gitu. Dan biarlah kita juga harus mengingat apa jati diri kita ini, dan biarlah kita bisa bertindak dengan sesuai dengan jati diri kita. Itu saya mungkin pembukaan dari saya. Oke, ya baik, terima kasih Pastor sudah untuk opening di sesi yang pertama dalam apa yang kita bahas di malam hari ini, sahabatku, tentang koe anak esopo. Yang pertama ada hati-hati dalam bertindak dan berkata-kata, dan juga kita berkaitan dengan ucapan itu sendiri. Itu dari apa yang menjadi judul kita di malam hari ini, sahabatku. Ini berbicara tentang identitas atau jati diri. Ini yang sangat penting. Jadi mari sahabatku, kita mengetahui kalau identitas kita, jati diri kita sebagai anak Bapa Yahweh atau anak-anak Elohim yang dijadikan untuk menjadi berkat. Marilah kita memperkatakan hal yang baik dan juga kita memahami siapa kita di dalam kehidupan ini. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi nanti bagi sahabat yang ada di rumah yang mau bertanya, kami persilakan di 08166545532 ataupun konseling di malam hari ini. Ya, kita menyapa dulu, ini menyapa Shalom, puji Bapak Yahweh. Ini dari Bapak Andreas dan Ibu Rahel di Jepara ya. Haleluya. Haleluya, terima kasih, selamat bergabung, Bapak Yahweh memberkati. Ya baiklah sahabatku, kita kembalikan dulu ke ruang dengar sahabat. Lagu pujian berikut ini jangan kemana-mana, tetap di 107.8 dalam program Refleksi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, selamat bergabung kembali di program Refleksi. Khususnya bagi sahabat yang baru terhubung bersama dengan kami di 107.8 dan juga di live streaming, selamat malam. Dan kita membahas tentang koe anak esopo ya, dari kasus yang lagi viral ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ada video yang pastinya sahabatku yang suka bermain sosial media ini tidak asing lagi dengan hal yang baru viral ini. Tapi kita belajar malam hari ini dari apa yang tadi saya sampaikan oleh Pastor Simeon tentang hati-hati dalam bertindak dan berkata-kata, terus berkaitan dengan ucapan itu sendiri. Dari apa yang disampaikan koe anak esopo ini berbicara tentang identitas dan jati diri. Dan kita sebagai umat Bapak Yahweh, sebagai anak-anak Elohim, kita mengambil kata ini sebagai untuk menunjukkan identitas kita kepada dunia sebagai anak-anak Elohim. Ya baik nih Kak, apa nih kita masuk nih Pastor. Ada atensi di malam hari ini dari Kak Lia di Bandung.
Shalom, selamat malam Rio, Pastor Simeon dan Tika. Waalaikumsalam Kak Lea, selamat malam, dan Kak Bayu. Tika jawab dulu. Waalaikumsalam. Pakai mic dong. Waalaikumsalam Kak Lea dan Kak Bayu. Iya, Bapak Yahweh memberkati. Kangen siaran bareng lagi nih katanya. Yuk gas ya. Nah, pertanyaan menyebalkan nih yang sering dilontarkan untuk merendahkan orang lain. Ini dari versi Kak Lea. Nanti bisa dibalikin lagi pertanyaannya. Lah, Bapak Ekwe sopo toh? Dibalikin ke orang tersebut. Nah, bobot bibit bebet lagi yang disenggol. Yang sempat kecil hati atau tidak pede dengan bobot bibit bebet, itu pengalaman sendiri, dimana saran nih, buang saja hal itu karena kita adalah anaknya Bapak Yahweh. Itulah identitas diri kita, dari situlah bobot bibit bebet kita. Jadi berbahagialah. Nah, ini kita singgung bibit bobot bebet nih. Silakan Pastor. Ya, masalah bibit bebet bobot itu memang seringkali dipakai untuk ketika orang mau menikah gitu kan, biasanya ditanyai bibit bebet bobotnya. Gitu. Jadi bibitnya ini ya anak sopo gitu, keluarganya bagaimana gitu. Bebet itu apa ya? Saya lupa. Kalau bobot itu dia bisa apa, dia kerja apa, begitu kira-kira seperti itu. Bagaimana kualitas dirinya seperti itu. Dan ya kadang-kala kita mungkin begini ya, tidak bisa memilih orang tua kita, dan bukan kadang-kala, memang kita nggak bisa milih orang tua kita lahir dari keluarga yang seperti apa, itu kita nggak bisa memilih, tetapi kita bisa memilihkan orang tua untuk anak-anak kita nantinya. Dan yang jelas bibit mungkin katakanlah kurang menarik bagi orang lain, tapi bisa ditutupi dengan bobot kita yang bukan bobot tubuh tentu saja, tetapi bagaimana kualitas diri kita ini, begitu. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, karakter kita, maka itu akan menjadi penilaian tersendiri yang bisa menutupi segala yang lain, begitu. Itu satu hal yang baik menurut saya. Jadi mari kita tingkatkan diri kita masing-masing. Kalau tadi itu yang bobotnya, kalau yang bebet status sosial. Status sosial, ya. Mungkin bibit dan bebet kita ya tidak seperti yang orang inginkan. Artinya tidak seksi gitu ya, tidak wah yang tinggi begitu. Tetapi ya bisa-bisa aja. Tapi itu bisa ditutupi dengan bagaimana bobot kita, bagaimana karakter kita, itu yang penting. Percuma anaknya orang kaya, anaknya orang terkemuka, terlalu apalagi status sosial tinggi, tetapi perilakunya, bobotnya tidak bagus, what for gitu. Ya kan, jadi yang paling tinggi adalah menurut saya bobotnya ini. Bobotnya itu seperti apa gitu. Masa lalu, keluarga, latar belakang itu boleh apa saja. Bahkan kalaupun dinilai orang jelek itu ya udah, itu masa lalu kita. Bagaimana kita bisa mengubahnya kan tidak bisa. Tapi kita bisa menutupinya, membuktikan bahwa diri kita adalah orang yang berbeda dengan bobot ini, ya, dengan karakter, kualitas kita, cara kerja kita, itu orang akan lebih memandang hal itu seperti itu. Jadi jangan berkecil hati yang merasa bibit dan bebetnya kurang sip. Kita bisa membuat bobot kita ditingkatkan, begitu, sehingga kita akan terus menjadi berkat buat orang lain, begitu. Dan kita akan meninggikan nama Tuhan melalui karakter kita. Ya, karakter ini penting segala-galanya. Semua, dimanapun, kapanpun kita butuh seorang orang pasti akan melihat karakter kita. Kadang-kadang orang tidak memandang bibit dan bebet kita, tapi orang memandang bobot kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tingkatkan, terutama anak-anak muda ini. Terima kasih Kak Lea untuk
atensinya yang menyinggung tentang hal ini, sehingga mengingatkan kita semua, terutama khususnya anak-anak muda ini yang mungkin masih jomblo ya, untuk bisa meningkatkan bobotnya lebih lagi begitu. Dan tidak hanya yang jomblo saja, tetapi yang yang ingin mencari pekerjaan, yang ingin berkarir, bahkan untuk berusaha, itu bobot yang penting. Mau kerjasama dengan orang lain, dilihat bobotnya. Itu yang paling utama. Maka mari yuk kita tingkatkan bobot kita masing-masing. Oke, terima kasih Pastor. Iya Pastor, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari ya, selalu kita dengar kalau pas ada orang tua gitu marah gitu, kok aneh sopo toh. Nah ini gimana nih Pastor? Dia lupa itu. mungkin ini sebuah ungkapan keheranan gitu ya. Mungkin orang tua maksudnya mau ngomong, aku tuh dulu nggak gitu, kamu kok bisa gitu sih gitu, anaknya sopo gitu kan. Sehingga heran begitu, kamu kok bisa sampai gini sih, dulu bapak ibumu nggak ngono, itu kayak anak sopo jane. Ya itu hanya keheranan. Cuman ini tadi saya sempat ada WA sebelumnya, bahwa itu menjadi suatu hal yang secara tidak langsung menyakitkan ternyata buat anak-anak gitu kan. Karena dibilang dulu pas kecil sering diginiin sama orang tua sendiri, kok anak sopo gitu. Kalau berbuat salah, ayah ngomong ke mama, anakmu nih, mama juga anakmu nih loh, anakmu, ya anak kita lah kan gitu kan, harusnya kan begitu. Giliran berbuat baik atau berprestasi dibilang anak siapa dulu dong, atau pinter amat sih anak sopo iki gitu. Dan orang-orang juga katanya sering gitu nyubitin karena ya dia agak gemuk gitu ya, terus dibilang anak sopo iki, katanya, padahal udah kenal sama orang tua aku. Yaitu sebuah ungkapan kegemasan ya. Kalau kita mungkin kalau masih kecil gemuk gitu kan lucu banget kan, gitu, sehingga bikin gemes gitu, sehingga ya itu muncullah itu. Dan ini orang ini sempat bilang, dulu sempat mikir dan merasa nggak bisa jadi diri sendiri gitu, katanya kayak nggak diakuin gitu. Baik ya karena ortu, salah juga salahnya ortu. Jadi selalu dikait-kaitin sama orang tua. Kalau kita mungkin anak-anak dulu ya, kalau berbuat nakal gitu, nah sopo tuh yuk gitu kan, itu yang pasti orang tua ke bawah. Nah ini ungkapan ini juga pasti menyangkut-nyangkut yaitu termasuk bagian dari identitas kita. Maka kita harus lebih hati-hati. Ini yang lebih mau saya tekankan di dalam pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu tentang identitas sebetulnya. Kalau masalah ya yang berkaitan dengan video viral itu ya, saya yakin kita semua sudah paham hal itu. Hati-hati dalam bertindak dan berkata. Tapi yang lebih dari sisi yang satunya, yaitu tentang jati diri, ini yang mau saya bahas lebih dalam lagi. Gitu mungkin. Ada lagi lah tambahan dia? Tidak ada. Mungkin kita kembali untuk sesi selanjutnya. Silakan Pastor. Baik. Nah dari sinilah saya mau katakan bahwa identitas kita ini penting, jati diri ya, karena menentukan karakter kita dan tujuan hidup kita begitu. Kalau kita merasa bahwa jati diri kita, aku siapa ya, aku tidak tahu, masih mencari jati diri, nah saudara akan melihat bahwa kehidupannya akan tanpa arah tujuan gitu, karena dia tidak tahu aku ini siapa gitu, jati diriku siapa dan anaknya siapa begitu. Ini yang repot gitu. Tetapi ketika mengingat anaknya siapa, maka kita akan bertindak dengan baik. Seperti dulu saya sempat begitu kan juga. Ya tidak secara langsung kue anak sopo, tapi anak pendeta nggak boleh begitu. Ketika saya ya namanya anak kecil masih ikut-ikut sama teman lain kan, kayaknya seru nih gitu kan. Ternyata itu hal yang kurang betul gitu, kurang baik gitu. Lalu ada pengerja yang bilang, anak pendeta nggak boleh begitu. Ya saya sempat shock juga, ini kok ada omongan ini gitu kan. Dulu perasaan nggak pernah ada yang ngomong begitu gitu kan. Iyalah karena dulu belum anaknya pendeta begitu, tapi anaknya pengusaha. Jadi sempat sebel juga dulu kan.
apa nggak boleh, habis gitu anak pendeta nggak boleh begitu. Habis itu tidak cuma sekali gitu, tapi buat saya waktu itu termasuknya saya merasa cukup sering gitu. Jadi akhirnya itu nancep bahwa saya ini anak pendeta loh, hati-hati loh, nggak boleh macam-macam gitu loh. Dan waktu itu saya pikir aduh nggak enak nih ya gitu. Tapi setelah besar saya baru menyadari ternyata itu merupakan pagar yang Tuhan set buat saya, itu ya baik juga gitu. Sehingga saya selalu mengingat jati diri saya, hati-hati dalam bertindak itu jadi pagar saya supaya nggak kebablasan. Ya bersyukur sih, meskipun dulu tidak bersyukur, artinya aduh ribet amat ya jadi anak pendeta gitu. Nah, tetapi saya mengucap syukur setelah melihat dari sisi yang berbeda, dan saya akan kalau saya akan lebih ajarkan ke anak saya bahwa anak Bapak Yahweh tidak boleh begitu. Bukan anak pendeta tapi anak Bapak Yahweh, supaya dia langsung ingatnya ke Tuhan kita. Amin. Bukan status di bumi, tetapi status secara rohani, supaya dia ngerti jati dirinya itu apa begitu. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 19 itu semua sejak awal ini diberi nama begitu, diberi jati diri ya. Misalkan nih di dalam ayat ini Kejadian 2 ayat 19, dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara, dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya, dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itulah namanya. Jadi mereka ngerti ya, kita yang memberi identitas itu satu kuasa dari Bapak Yahweh yang diberikan kepada manusia Adam waktu itu, sehingga ngerti oh dia yang begini dengan ciri khas ini, namanya ini begitu, jenisnya begitu. Nah demikian pula kita juga sebetulnya harusnya kalau kita ngerti jadi diri kita sebagai anak Bapak Yahweh, maka ada satu ciri khas di sana, yaitu kita hidup yang penuh kasih. Amin. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita ini kita ngerti identitas itu biarlah mantep gitu, nancep masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan pikiran bawah sadar kita itu menerima. Kalau pikiran bawah sadar masih belum menerima, itu akan ditolak, dan ya percuma juga kita afirmasi atau kita ngomong kamu ini kamu anak yang baik, anak berharga, anaknya Bapak Yahweh. Kalau pikiran bawah sadar tidak setuju ya percuma juga gitu. Maka kita harus betul-betul sadari itu dan masukkan ke dalam pikiran kita supaya kita ada sebuah perubahan di sana di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lupa akan jati diri, itu akan menjadi krisis identitas. Krisis identitas seperti anak-anak muda yang kalau kita lihat hidup tanpa arah tujuan kadang-kala ya begitulah gitu kan, buang-buang waktu gak jelas gitu kan, terus ya melakukan hal-hal yang tidak perlu gitu. Akhirnya jadi krisis identitas. Nah kenapa anak muda sering mengalami ini, krisis identitas? Karena tidak ada yang memberitahu. Yang kedua, karena meragukan diri sendiri bahwa dia adalah layak untuk berhasil, dia layak untuk dikasihi. Maka dia akan menjadi krisis identitas. Bisa juga karena ada permasalahan dalam keluarga sehingga dia krisis identitas gitu. Dia merasa aku tidak mau hidup dalam keluarga ini gitu. Dia belum menerima, belum ikhlas menerima apa yang ya memang itu gitu. Dan juga karena kegagalan demi kegagalan yang dialami. Kalau Bapak Yahweh mengasihi aku kenapa mengalami kegagalan? Mengapa aku hidup di dalam keluarga yang broken home? Kenapa aku begini? Kenapa begitu? Ya ini karena juga hal-hal ini yang membuat akhirnya krisis identitas. Tapi saya mau katakan bahwa mari kita bersama-sama kembali ingat bahwa kita ini anaknya Bapak Yahweh. Gitu kan? Bahwa di dalam 2 Korintus 10, Efesus 2 ayat 10 dikatakan sebab kita adalah hasil karyanya,
Amin. yang telah diciptakan dalam Mashiach Yeshua untuk perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Kita ini sudah diciptakan dengan luar biasa gitu oleh Bapa Yahweh. Maka kita bukan orang yang biasa-biasa aja harusnya. Jangan merasa bahwa kita ini gak usah apa-apa lah, aku gak inilah, gak layak lah, gak layak dicintai lah, gak layak berhasil lah, dan seterusnya dan seterusnya. Loh, Tuhan katakan ini kita diciptakan dari dalam Mashiach Yeshua. Loh, aku dulu lahir belum kenal Yeshua kok, belum apalagi Bapa Yahweh kok. Loh, sekarang kan sudah terima, sudah mengenal. Artinya kita menjadi ciptaan yang baru, bahwa kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Mashiach Yeshua untuk perbuatan baik, perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan. Amin. Artinya memang kita diciptakan ini untuk perbuatan baik gitu. Yes. Yang sudah Tuhan persiapkan. Dan Tuhan ingin kita ini hidup berjalan di dalam rencana itu. Artinya apa? Kehidupan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik gitu, yang memuliakan nama Tuhan tentu saja. Maka persiapkan diri kita untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Apa perbuatan baik? Ya apa aja lah. Bisa aja yang sesuai dengan talenta kita. Bisa menolong orang, bisa memberkati orang dengan skill kita. Itu. Maka jangan batasi diri. Wah, aku enggak bisa apa-apa. Pasti ada sesuatu kok. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena apa? Setiap anak ini, setiap orang diciptakan Tuhan dengan sebuah talenta. Seperti yang minggu kemarin saya katakan bahwa setiap anak itu cerdas. Amin. Dan berharga. Oke. Jadi mari kita pegang ini betul, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, menciptakan kita dengan luar biasa. Maka biarlah kita ini menjadi betul-betul menyadari hal ini gitu. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Gitu dulu, mungkin kita nanti lanjut lagi. Siap. Ya, baik, terima kasih Pastor sudah untuk sesi kita yang kedua di malam hari ini. Nanti bagi sahabat yang ada di rumah yang mau mungkin memberikan tambahan dan juga mau bertanya ataupun konseling di malam hari ini, kami menunggu atensi sahabat. Sekali lagi Rio ingatkan di 0816654532. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Ya, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun sahabat berada. Kita masih kembali tentang obrolan kita di malam hari ini tentang kowe anak esopo ya, bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Nah Pastor, ini sebelum kita kembali dengan obrolan kita dengan materi yang dari Pastor ini, saya ada pertanyaan tentang krisis identitas dan yang sedang mencari jati diri nih. Ini hal-hal yang menonjol itu biasa apa saja sih Pastor? Ya, terima kasih Rio. Ini pertanyaan yang pas dengan materi yang sudah saya siapkan ya. Saya sudah siapkan juga bahwa ciri-ciri dari orang yang krisis identitas itu apa. Ya, ada beberapa hal yang saya catat. Mungkin ada banyak teman yang saya catat, ada 3, yaitu yang pertama caper, cari perhatian. Cari perhatiannya dengan apa? Mungkin nganeh-nganehi. Ya, misalkan ya apa ya? Melakukan hal-hal yang nggak biasa gitu, dandanannya yang aneh gitu kan. Lalu apa namanya? Melakukan hal-hal yang sangat membahayakan gitu kan. Dan hal-hal yang lain, termasuk juga memberontak kepada orang tua, itu kan sebetulnya caper gitu. Cari perhatian. Kenapa? Karena dia nggak dapat perhatian gitu. Lalu yang kedua, meragukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Jadi dia apa saja menurut dia, ya istilahnya dia itu nggak layak gitu. Dia itu harga diri atau konsep dirinya itu rendah gitu, sehingga karena dia nggak ngerti bahwa dia ini siapa, bagaimana dia potensi dianya itu besar gitu sebetulnya. Tapi dia nggak tahu, tertutup dengan krisis identitas ini.
Padahal kita tahu tadi Tuhan menciptakan kita nggak main-main. Amin. Gitu. Tuhan menciptakan kita semuanya dengan luar biasa, bahkan masa depan yang sudah Tuhan rancangkan untuk masa depan yang penuh harapan gitu. Ya, itu orang akan rendah diri, meragukan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Ayo kamu bisa, masa? Iya kamu bisa loh, kamu tuh berhak untuk ini loh. Enggak lah, masa sih, mana ada orang yang suka sama aku, mana ada orang yang mencintai aku, gitu kan. Aku kan sudah anak desa, anak orang miskin, orang nggak bisa apa-apa, jelek, hitam, hidup lagi, misalkan, dan yang lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat dirinya akhirnya ya udah gitu aja gitu. Sebetulnya kalau dia mengerti, memahami bahwa hei, kamu diciptakan dengan luar biasa loh, dan sebetulnya sudah wow gitu, potensi yang wow gitu ya, itu dia orang yang krisis identitas. Yang ketiga, tidak tahu tujuan hidupnya. Jadi hidup tanpa arah tujuan gitu. Ya wes gini aja pokoknya gitu. Harusnya identitas diri ini, jati diri ini harus kita sadari betul hal itu gitu. Sekarang kita perlu memikirkan apa identitas kita. Sudahkah identitas jati diri kita ini tertanam di dalam hati dan pikiran kita gitu. Ketika kita sudah mendapati bahwa yes, jati diri saya adalah diciptakan Tuhan dengan luar biasa, dan Tuhan sudah ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan biar kita hidup di dalamnya, kita pasti akan masuk ke dalamnya. Bahkan untuk anak-anak muda di dalam Mazmur 127 ayat 4 kalau tidak salah dikatakan bahwa kita ini adalah anak panah di tangan pahlawan. Amin. Ya. Mazmur, ya betul, Mazmur 127 ayat 4, bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Luar biasa loh, anak panah di tangan pahlawan ini kalau mau diarahkan kemana aja melesat dengan tepat sasaran. Nah, maka kita sadari ini bahwa kita anak panah di tangan seorang pahlawan. Tinggal kita melihat pahlawan kita ini siapa. Siapa yang mau kamu jadikan sebagai pahlawan gitu lah. Anak-anak muda, wahai anak-anak muda yang mendengarkan siaran ini. Ya, kalau kita tahu, kita menjadikan Bapak Yahweh sebagai pahlawan kita, wah wis luar biasa. Dan ini kan setan nggak mau. Bayangkan kalau anak-anak muda semuanya terima Bapak Yahweh dan mengerti identitas jati dirinya. Semuanya anak muda ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Dunia ini kan aman, tentram, damai sejahtera, sentosa. Kan setan nggak mau begitu gitu. Makanya menyerangnya dari sisi identitas ini, dari sisi psikologis juga kadang-kala begitu. Seringkali ya begitu. Dan saya tahu ini identitas ini gak main-main, dan seringkali anak muda memandang remeh identitas diri ini gitu. Itu ironis sekali. Maka hal-hal inilah yang menurut saya 3 hal ini yang membuat ciri khusus, ciri yang menonjol kalau orang kurang krisis identitas gitu, Rio. Oke. Baik, terima kasih Pastor. Nah, sekarang bagaimana dengan anak yang ini Pastor, kalau dia tumbuh di dalam keluarga bersama orang tua ya, kedua orang tua bersama dengan papa dan mamanya, tapi begitu dia ketika mungkin masuk dalam krisis identitas ini dan udah kenal punya bestie gitu loh ya, kadang ada bestie gitu. Jadi apapun itu kata bestie yang paling berpengaruh sama anak tersebut. Orang tuanya mau ngomong dia apa-apa akhirnya
ke bestinya, kamu tolong bilang ya misalnya sama Tika gini-gini. Nanti bestinya ngomong baru dia nurut. Kok bisa sampai seperti gitu, Pastor? Bisa karena dia merasa kayak tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya, merasa tidak dicintai, dan akhirnya merasa ada bestie yang mengertiin dia gitu, sehingga akhirnya bestie ngomong apa ya nurut aja. Padahal orang tua ngomongnya sama, dan itu sepasang sponsor dari orang tua gitu kan. Tanpa dia tahu gitu. Ya ini mirip sih, kalau anak kecil ya, anak TK SD begitu, kadang-kadang dikasih tahu orang tuanya nggak nurut gitu kan. Tapi harus dikasih tahu kepada gurunya ngomong baru nurut. Tapi kalau ini kan lain cerita, berarti anak kecil ini tidak dikasih, tapi dia memandang ada satu figur yang wow gitu. Ini guruku ini serba bisa nih gitu kan. Dia pikir begitu gitu. Nah, tapi kalau anak sudah dewasa atau remaja begitu, lain ceritanya. Perbuatannya sama gitu, tapi ini lain cerita kondisinya. Karena anak ini jadi mungkin namanya remaja, banyak hal yang kepahitan dengan orang tua, nggak ada respect lagi. Ya ini juga penyebabnya juga macam-macam ya. Dan ya itu mungkin sebagai salah satu bentuk karena dia tidak mempunyai identitas yang kuat. Gitu dalam hidupnya. Nah, terus ini ada kasus lagi nih, teman saya. Dia itu kan anjingnya baru meninggal, baru mati ya, Mister. Wafat ya. Itu setelah hampir 5 tahun gitu kan. 5 tahun anjingnya anjing apa? Lupa namanya, anjing gede gitu kan. Meninggal, terus dia tuh sedih gitu kan, Pastor. Terus tanya, kenapa kamu sedih gitu? Dia ngasih tahu anjingnya meninggal. Oh ya saya tahu. Kenapa? Soalnya cuma dia yang mengerti aku. Nah ini gimana nih, Pastor? Katanya teman curhat loh. Terus dia karena cuma dia yang mengerti aku. Terus saya tanya gini, loh. Terus teman-teman itu kan kalau pas rame-rame doang. Tapi kalau anjingnya sampai dia sendiri pun anjingnya ada, dia bilang cuma anjingnya yang mengerti dia. Orang tua gimana di Pastor? Berarti kayaknya dia ini bahasa kasihnya waktu yang berkualitas nih. Pinginnya ditemenin gitu kan. Ditemenin aja ya. Ya itu karena itu kalau menurut saya karena dia merasa tidak ada yang bisa ngertiin dia gitu. Itu bahasa kasihnya nggak cocok. Dan anjing kan kebetulan iya namanya anjing ya, dikasih makan sama tuannya ya setialah dia sama tuannya gitu kan. Dan memang wataknya anjing begitu gitu. Kalau kucing beda lagi tuh ya. Tapi kalau anjing memang lebih setia dan kemana-mana ini, apalagi kalau pulang dari kerjaan atau dari sekolah langsung disambut ya kan, kemana-mana bareng terus ya iyalah gitu kan. Tapi kalau orang ya tinggal sebetulnya dia kalau pengen ditemenin ngomong dong gitu kan. Temenin aku dong. Kenapa? Nggak apa-apa, udah temenin aja kan? Sampai akhirnya ya Pastor dia buat ini taman di belakang rumah. Ya biasa anjingnya karena suka duduk di situ, dia buat taman. Terus kalau dia pulang malam-malam pasti duduk di situ dengan berharap anjingnya muncul lagi. Kalau muncul beneran takut saya pasti itu, saya yakin tuh. Ya itu karena ya itu tadi aja sih, dia butuh teman sebetulnya. Tapi karena tidak mendapatkan. Nah ini juga baik juga kalau kita perlu bisa mengerti bahasa kasih dari orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi, baik itu sahabat maupun keluarga kita gitu, supaya ya kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik begitu. Itu aja Pastor. Nah terus ada lagi nih teman saya ini aneh-aneh nih Pastor. Yang kemarin sempat kita jumpa di Bali yang cewek itu, si Gung Is namanya, Gung Is. Dia senang, dia bilang nggak bisa mengerti dia tuh air hujan, dengar suara air yang ngalir tuh, dia bilang itu sudah mengerti dia banget gitu loh. Kalau ada masalah gitu. Ini gimana nih kalau yang kasus yang kayak gini, misalnya dia lagi pokoknya
lagi berat banget gitu kan, terus pas lihat hujan itu dia langsung rasa senang. Lihat air yang ngalir, dia bilang itu bisa mengerti, yang paling mengerti dia itu gimana nih Pastor kalau kasus yang Saya ini? baru dengar di model begini ya. Nah, Tapi mungkin mirip-mirip dengan ini. Ada satu ungkapan yang pernah di Instagram saya lihat kalau tidak salah begini. Air hujan itu 1%-nya itu cuma air gitu. Yang 99% itu adalah kenangan. kenangan asik. Dan mungkin itu yang dia rasakan ketika hujan, ketika melihat air mengalir, bunyi kericik-kericik itu, mungkin pada saat itu ada sebuah memori yang dia muncul di pikirannya yang cukup emosional, yang artinya entah apa yang buat dia nyaman mungkin pada saat itu. Sampai kemarin kita ngobrol itu di Bintang itu kan, lagi ngobrol berdua, sampai dia tuh gini-gini, kan nanti kamu mau pulang gitu, ya soalnya enak banget di sini, aku nyaman itu sama suara airnya loh. Berarti saya ngajak ngobrol nih gak dianggap. Gak didengerin tuh. Ya kayaknya memang gitu Rio. Maaf ya Rio. Gitu Ya, sih, ya saya yakin mungkin dia ada sesuatu dengan air dan hujan itu gitu. Mungkin pada saat dia ini bikin dia nyaman gitu kan. Kalau dia katakan nyaman sekali, berarti ya ketika jadi air hujan atau suara gemericik air itulah yang dia asosiasikan atau dia lekatkan dengan memori dan perasaan yang nyaman. Itu. Jadi itu menurut saya cara kerjanya, mekanisme di pikirannya dia kira-kiranya seperti itu. Saya nggak tahu persisnya, mungkin saya bisa merabahnya begitu. Dan saya pikir ya itu oke lah, baik-baik aja juga. Kalau ketika dia memang lagi galau, siapin setelin musik itu selesai. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada lagi materi lagi, ya, Pastor? masih. Jadi akhirnya akibat dari orang yang tidak tahu jati dirinya atau krisis identitas, dia akhirnya tidak maksimal di dalam hidup gitu. Selain tidak maksimal, lalu dia hidup tanpa arah tujuan. Gitu. Yang seharusnya dia bisa berprestasi, tapi karena dia merasa identitas dirinya tidak baik, ya begitulah jadinya. Dan secara rohani, bahwa kalau dia tidak memahami bahwa dirinya ini adalah anaknya Bapa Yahweh, maka dia hidup tidak maksimal di dalam firman Bapa Yahweh, yang sebetulnya Bapa Yahweh ingin kita hidup di dalam perbuatan baik yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Amin. Begitu. Akhirnya dia nggak bisa mengalami atau menikmati bagaimana Tuhan berkarya, karena dia merasa aku ini siapa gitu. Aku ini nggak layak untuk dicintai. Aku ini pokoknya nggak layak lah gitu. Ya. Dan akhirnya hidup tanpa arah tujuan. Ya pokoknya jalan hiduplah begitu. Nah bagaimana ya kalau orang sudah tahu anaknya Bapa Yahweh, dia pasti akan ngerti, oh bapakku ini seperti apa. Dia ingin kenal lebih lagi, dan dia tahu, oke, bapakku luar biasa nih, maka aku juga harus luar biasa gitu. Dan aku bisa melakukan sesuatu gitu. Dan saya juga bapakku raja, aku punya otoritas juga pastinya begitu. Ya. Oleh karena itu, mari kita ketahui identitas kita, dan bagaimana supaya bisa mengetahui identitas kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar, jalin hubungan dengan Sang Pencipta, dengan Bapa kita, sehingga kita nggak bingung dengan identitas kita begitu. Ya. Dan kalau orang sudah tahu identitasnya, maka dia nggak sempat nakal, dan nggak mau nakal gitu. Kenapa? Kan dia tahu. Contoh orang dengan, ya saya ini seorang calon atlet nasional misalkan, atau internasional, maka aku nggak mau menyanyiakan tubuhku dengan asal makan, asal minum lah, karena aku atlet gitu. Dia tahu jati dirinya gitu. Dan juga kalau dia merasa bahwa aku ini seorang penyanyi nih, maka dia akan menjaga makannya dengan baik, latihan vokal dan seterusnya. Itu pasti begitu. Nah, demikian pula kita, kalau kita secara rohani ngerti bahwa aku ini anak Bapa Yahweh, maka aku mau
sifat-sifat Bapa Yahweh itu masuk ke dalam diriku. Gitu. Bapa Yahweh Maha Kuasa, aku pun pasti punya kuasa. Dan ayat yang lain dikatakan bahwa kita ini diberinya otoritas untuk menjadi anak Elohim. Gitu. So, saat kehidupan kita ini luar biasa banget gitu. Terlepas dari ya kita namanya manusia, banyak dosa juga gitu. Tetapi kita ketika memahami identitas kita akan berusaha menyenangkan Bapa kita. Amin. Kita akan berusaha untuk hidup sesuai apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Gitu. Dan supaya kita bisa terus terjaga identitas kita nggak lupa begitu ya. Ya kita punyailah komunitas yang membangun, yang saling membangun dalam hidup kita ini. Maka yuk semua yang mungkin belum punya komunitas, kita sangat terbuka sekali di sini di GPF Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120 Ambarawa. Kalau saudara mau bisa kontak radio untuk mendapatkan komunitas. Mau ikut MK, mau ikut ibadah, kita silakan, ibadah umum maupun ibadah kaum muda, dan atau ibadah sahabat bisa. Yang jelas, ayo kami semua terbuka dengan apapun latar belakang saudara yang membutuhkan komunitas yang saling membangun. Mungkin saat ini kau sedang mengalami kelelahan di dalam dirimu, seolah tidak ada yang mengerti dirimu. Ayo datang ke kami. Nanti kami akan kenalkan dengan sang sumber kekuatan itu. Amin. Karena Tuhan katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yes. Ya, bukan kita yang akan melegakan, Tuhan yang akan melegakan. Amin. Ketika kita mengenal sumber kekuatan kita, enaklah itu. Ya, mari semuanya tanpa terkecuali yang butuh komunitas, butuh teman, yuk bisa kontak kami. Kami akan dengan senang hati untuk menyambut saudara di dalam komunitas kita. Oke, nah sekarang nih Pastor, saya mau bertanya lagi tentang kan kita dengan identitas kita ini kalau kita berbicara dari dalam daftar Elohim sendiri kan, jadi kita juga memberi makan ini seperti kan kalau akhir-akhir ini kan selalu ya tentang roh, jiwa dan tubuh kita nih. Apakah makanan roh dan jiwa itu sama apa beda nih Pastor? Ya, makanan roh dan jiwa itu menurut saya beda. Kalau makanan roh itu bagaimana kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang Tuhan singkapkan di dalam firman Tuhan, itu makanan roh. Iman, membentuk iman kita kuat kepada Tuhan lebih lagi, itu roh. Makanan jiwa ini adalah seperti ketenangan di batin. Kita juga bisa dapatkan ketika baca firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, itu bisa. Karena Tuhan sumber semuanya gitu. Amin. Dan tentu saja kita bisa juga mendapatkan dari sesama kita, dengan komunitas kita ya, untuk ketenangan di dalam batin kita, kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan, dukungan moral lah istilahnya. Itu juga kita bisa dapatkan begitu. Jadi kalau roh lebih ke arah bagaimana iman kita itu sih menurut saya. Siap, makasih Pastor. Dan langsung saja mungkin closing di malam hari ini, silakan. Baiklah, kalau tidak ada yang menanggapi lagi atau bertanya baik di WA maupun di mana radio. Ya, karena TikTok ini saya tidak on di TikTok ini. Baik, mari kita akan berdoa. Sebentar, ini dibetulin dulu mic-nya. Oke, terima kasih. Yuk, mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur buat malam hari ini, perbincangan kami. Biarlah apa yang kami bicarakan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Yes. Biarlah kami boleh menjaga setiap perkataan kami, tingkah laku kami, dan juga biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengerti akan identitas jati diri kami di dalam Engkau, bahwa Engkau sudah menciptakan kami dengan luar biasa, Tuhan yang
Terus bimbing kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap rencana-Mu yang sedang Kau rancangkan atas setiap kehidupan kami ini boleh digenapi ya Bapa dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh terus semakin peka mendengarkan tuntunan dan suara-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Berkati Rio yang sudah menjadi host pada malam hari ini, berkati pelayanannya, masa depannya, kesehatannya Tuhan yang memberkati. Demikian pula Tika yang ada di studio, Tuhan yang juga memberkati untuk masa depannya. Dan demikian kami berdoa juga untuk setiap kami yang sudah mendengarkan pada malam hari ini dimanapun berada, Tuhan yang memberkati di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap identitas kami masing-masing di dalam Engkau. Biarlah kami boleh hidup di dalamnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus masih kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor. Ini kita sudah berdoa, berada pertanyaan. Oh, karena dia mungkin ngetik panjang gitu ya. Boleh disusulkan mungkin. Boleh. Kalau enggak kecewa kasihan. Oke, karena kita masih ada waktu ya, masih ada 6 menit ya Pastor. Ya, sebelum kita closing ya sahabatku, karena tadi kita sudah berdoa, sebelum kita menutup nanti, ini kami pamit. Tapi ini ada satu atensi, ini dari sahabat kita di Jogja, dari Deborah. Shalom alaika, hai Pastor Simeon. Hai Kak Rio, hai. Dan juga hai Tika yang ternyata ada lagi di radio. Hai Kak. Langsung saja nih. Yang pertama, ada teman yang salah satu ortunya itu hidupnya nggak benar, dan temanku seringkali ikutan dijudge. Nah, bahkan dulu sempat ortu teman-teman yang lain pun melarang kami untuk dekat-dekat dengan temanku itu, dengan berkata nggak usah dekat-dekat sama si C, bapaknya nggak genah, anaknya juga podo wae, nggak genah gitu kan. Nah, akhirnya si C yang awalnya kami kenal sebagai teman yang baik, malah beneran lama-lama jadi seperti orang tuanya itu. Sama plek kasusnya sampai ditangkap polisi. Gimana tuh Pastor? Kasihan kan kalau seorang anak dijudge berdasarkan siapa orang tuanya. Ya kalau ortunya baik, kalau nggak baik gimana nih? Ya kasihan memang. Maka kita kalau bisa sebagai teman ya bisa mensupport lah ya. Kalau kita lihat dia ada kesempatan, artinya atau kerinduan dia mau berubah, atau bukan berubah, maksudnya tidak mau mengikuti jejak orang tua yang tidak benar, ya kita support seharusnya begitu. Jangan malah dijudge atau dijauhi gitu. Karena ya kalau support sistemnya bagus, artinya orang-orang di sekitarnya mensupport dia untuk lebih baik dari orang tuanya, pasti akan bisa sih gitu. Oke, baik. Ini yang terakhir dalam Ibrani 12 ayat 5-8, di mana sebagai anak Bapa Yahweh kan kita dihajar dan dididik untuk kebaikan kita, untuk kemuliaan namanya. Tapi kalau dihajar terus dan merasa nggak sanggup, merasa nggak lulus-lulus, misalnya sakit terus, bergumul dengan masalah yang ini terus gitu, boleh nggak bilang ke Bapak Yahweh, kalau anak yang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau anak lain nggak bisa, ya buat saya kan berat juga gitu. Gimana nih Pastor? Maka di dalam setiap permasalahan kita kalau bisa bukan kalau bisa, kita jangan bertanya mengapa. Baik itu mengapa saya, maupun mengapa ini terjadi, maupun mengapa nggak orang lain gitu. Mengapa kok saya? Jangan. Makanya saya seringkali ngomong jangan tanya kenapa. Kalau dijawab why not, kalau dijawab kenapa enggak gitu kan, kita juga bingung nanti. Maka tanyanya apa yang sedang Tuhan ajarkan, sehingga kita bisa ngerti bahwa oh ya, Tuhan ini ingin saya mempunyai respon bagaimana begitu loh. Nah, ini berkaitan dengan respon hati yang benar, gitu kan, untuk menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi. Jadi sebaiknya jangan tanya mengapa, tapi tanyalah apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui peristiwa ini. Ya, saya mau ingatkan untuk Deborah, tanyanya apa
apa Tuhan, apa yang sedang Kau ajarkan kepadaku, begitu. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya. Toda, Bapak Yahweh memberkati. Telat katanya. Baik, terima kasih. Hampir telat. Hampir ya. Ini kita masih punya waktu ini 2 menit terakhir. Terima kasih untuk Deborah atas atensinya, juga sekali lagi terima kasih untuk semua sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih buat Tika yang ada di studio. Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih untuk Pastor Simeon. Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan, pelayanannya, keluarga, dan setiap hal yang dikerjakan. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan bersama dengan kami dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran. Kami pamit undur. Selamat malam, selamat beristirahat. Bapak Yahweh memberkati. Amin.